Halo parents and students, kembali lagi bersama saya Swito. Dan di video kali ini kita akan bicara mengenai do and don't saat tinggal dan studi di Singapura. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan nyalakan notifikasinya supaya tidak pernah ketinggalan tentang informasi menarik untuk persiapan studi ke luar negeri. Dan yang penting adalah informasi-informasi yang terupdate mengenai studi di Kanada dan Singapura. Meskipun Singapura adalah satu negara yang dekat dengan Indonesia, tapi sebaiknya perhatikan 5 hal. 5 things to do and 5 things not to do sebelum kita berangkat dan studi di Singapura. Yang pertama, gunakan cash dan koin. Meskipun di sana, di Singapura maksudnya, sudah umum menggunakan pembayaran elektronik, e-payment, bahkan sekarang pakai handphone, kartu kredit juga masuk di sana. Ada seperti yang kita punya di sini, uang elektronik juga. Tapi uang cash dan koin masih kita perlukan di Singapura. Kenapa? Karena masih ada banyak yang pakai uang cash. Vending machine salah satunya. Kalau kita mau beli makanan dan minuman di vending machine, kita harus cemplungin uang cash. Apalagi kita kalau mau self laundry, kita perlu uang cash. Jadi uang cash itu kelihatannya sepele ya, tapi tetap kumpulin. Meskipun nggak harus segebok, tapi kumpulin. Selalu bawa sedikit-sedikit. Yang kedua, gunakan transportasi publik. Kita tahu kalau Singapura punya angka kriminalitas yang rendah. Jadi lebih aman kalau menggunakan transportasi publik di Singapura dibanding dengan negara lain mungkin ya. MRT dan bus adalah transportasi yang paling efisien dan yang akan mempermudah kamu untuk moving kemanapun juga. Kenapa? Karena MRT dan bus itu terkoneksi sampai di ujung Singapura. Dengan gampang kita bisa komuter, kita bisa muter, kita bisa dari sini ke sana, mungkin kita harus pakai hub atau kita pakai interchange, kita berubah dari link warna hijau ke warna kuning, tapi semuanya dengan gampang MRT dan bus itu ada. Perhatikan, jangan lupa persiapkan S-Link Card, EZ-Link Card. Kenapa? EZ-Link Card itu pembayaran yang tinggal di tap, beres. Yang ketiga, bersosialisasi dengan masyarakat lokal. Salah satu keuntungan untuk study abroad adalah kita bisa mempelajari culture dan gaya hidup masyarakat lokal. Berinteraksi dan membangun pertemanan dengan masyarakat lokal akan memperluas network kamu dan mengurangi homesick. Jangan lupa, kalau kita punya banyak teman, dan salah satu teman kita adalah orang lokal, kita pelajarin budaya mereka, kemudian kita jadi lebih ngerti mereka itu seperti apa orangnya, kita ini ngurangi homesick, kangen rumahnya jadi lebih sedikit. Nah itu keuntungannya untuk kita punya sosialisasi dengan masyarakat lokal. Sedikit tambahan informasi mengenai masyarakat lokal. Di Singapura, itu ada minimum, yang pertama paling banyak itu adalah Chinese community. Yang kedua adalah Tamil. Yang ketiga adalah Melayu, atau mungkin saya kebalik ya. Yang pertama itu Chinese, yang kedua Melayu, yang ketiga Tamil. Saya nggak tahu, tapi intinya tiga yang terbesar. Baru yang keempat adalah mereka yang kita sebut dengan orang bule, yang matanya biru. Nah perhatikan, kita ke Singapura kita bisa sekaligus ketemu dengan 4 dari orang-orang etnis seperti ini yang kita bisa gali, kita bisa bersahabat, kita bisa networking. Ada yang bilang begini, kalau kita sekolah di Singapura, jangan berkawan dengan orang Singapura yang jadi students alias local student Singapura. Kenapa? Karena mereka jutek, mereka orangnya cuek. I tell you something, bukan jutek dan cuek, tapi kita harus first to move. Kita harus yang pertama melangkah untuk ngobrol,
memperkenalkan diri, supaya mereka tahu, oh ternyata si orang Indonesia international student ini mau membuka dirinya dan berkawan. Jadi, berkawan dengan orang lokal Singapura, termasuk dengan student Singapura, itu penting. Dan jangan lupa, ujung-ujungnya nanti kita bisa nanya, kalau cari nasi Padang yang murah di mana sih? Dia pasti tahu. Yang keempat, berdiri di bagian sisi yang tepat. Berdiri di bagian sisi yang tepat, ini menjadi sesuatu yang lucu dan menarik. Kenapa? Perhatikan, pada saat kita keluar MRT, kita ketemu dengan satu eskalator. Pada saat students Indonesia baru pertama kali ke Singapura, mereka tidak sadar pada saat mereka berada di sebelah kanan, dan mereka tidak sedang terburu-buru, sebetulnya di belakang antrian yang mau nyalip, yang mau overtake, ya, itu sudah banyak. Jadi kita harus tahu kalau kita santai, kita harus berada di sebelah kiri. Kalau kita lagi betul-betul rileks, kita nggak buru-buru. Supaya apa? Yang kanan itu nyalip. Berdiri di sisi yang tepat. Yang kelima, buatlah bucket list tentang apa yang kamu mau lakukan di Singapura. Perhatikan, selain studi, kita pasti punya hobi. Dan di Singapura kita bisa explore hobi kita menjadi bagian dari satu fun pengalaman yang menyenangkan. Contoh, bikinlah list, kalau kamu suka binatang, bikinlah list supaya kamu bisa hobi binatang itu bisa dilakukan. Misalnya ke Singapore Zoo. Selain Singapore Zoo, mereka punya akuarium. Selain akuarium, mereka juga punya pet shop. Selain itu ada komunitas-komunitas penyayang binatang. Dan jangan lupa, di Singapura meskipun satu negara kecil, tapi Singapura itu sangat memperhatikan wildlife. Kalau ternyata kamu suka sports, ada banyak yang bisa kita lakukan. Mulai dari sports berenang, badminton, basket, sampai canoeing. Apalagi naik gunung. Itu semua kita bisa lakukan. Jadi bikinlah bucket list tentang apa yang kita suka untuk kita lakukan. Hobi kita sendiri. Sisi yang lain misalnya, di Singapura ada banyak sekali museum yang sangat menarik. Kalau kamu termasuk tipe yang suka barang-barang kuno, benda-benda yang antik, atau kamu suka perangko, atau kamu suka iklan-iklan kuno, iklan-iklan lama, itu semua ada. Lihat link di sini. Itu semua ada di Singapura. So, make your bucket list and make your Singapore as a very fun to study and live.